Pernah nggak sih dapat tawaran kerja impian di luar negeri, tapi jadi bingung sendiri soal legalitas kontraknya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini, kita bakal bedah tuntas proses yang namanya apostil. Ini langkah krusial banget yang bikin kontrak kerja Anda diakui secara global. Yuk, kita bikin birokrasi yang kelihatannya ribet ini jadi simple. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari masalah yang sering banget terjadi, terus kita kulik, apa sih apostil itu? Apa perannya? Sampai nanti kita bandingin sama proses yang lama. Dan di akhir, tenang aja, ada checklist praktis biar nggak ada yang kelewat. Coba bayangin, ya, Anda udah lewatin semua wawancara, negosiasi gaji, dan akhirnya tanda tangan kontrak buat kerja di luar negeri. Selamat! Tapi tunggu dulu, ada satu rintangan yang sering nggak kelihatan. Selembar kertas yang Anda pegang itu, di mata hukum negara tujuan Anda, bisa jadi nggak ada artinya sama sekali. Nah, pertanyaan ini nih yang bisa jadi penentu karir internasional Anda. Kontrak yang 100% sah di Indonesia ternyata butuh semacam stempel ajaib biar bisa diakui di panggung dunia. Tanpa itu, semua janji manis di kontrak, fasilitas mewah bisa-bisa menguap gitu aja. Nah, untuk menjawab tantangan tadi, hadirlah apostil. Ini bukan sekadar stempel biasa loh. Ini adalah sebuah sistem cerdas dari Konvensi Den Haag tahun 1961 yang memang dirancang khusus buat memangkas kerumitan legalisasi dokumen antar negara. Keren kan? Oke, ini yang penting banget buat dipahami. Apostile itu nggak memeriksa apakah gaji Anda adil atau jam kerjanya masuk akal. Tugasnya cuma satu, memastikan kalau tanda tangan dan stempel di kontrak Anda itu asli, beneran dikeluarkan oleh pejabat yang sah di Indonesia. Nah, perbedaan ini adalah kunci dari seluruh proses. Jadi, bayangin aja apostel itu kayak detektif dokumen. Fokusnya bukan pada isi cerita di dalam dokumen, tapi lebih ke sidik jarinya. Dia cuma ngecek, oh tanda tangan ini asli, oh stempel ini beneran dari pejabat yang berwenang. Soal isi kontraknya, itu urusan lain. Terus, gimana cara mulainya? Nah, langkah paling pertama dan paling krusial itu ada di tangan seorang profesional yang mungkin sudah Anda kenal, notaris. Jadi begini, notaris itu ibarat jembatan pertama yang harus Anda lewati. Kontrak kerja Anda kan awalnya cuma perjanjian pribadi ya, antara Anda dan perusahaan. Nah, notaris mengubahnya jadi dokumen yang diakui negara. Stempel dari notaris inilah yang jadi tiket masuk supaya dokumen Anda bisa diproses buat apostil. Oke, setelah dokumen Anda dapat stempel dari notaris, perjalanan selanjutnya adalah ke otoritas resmi, yaitu Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Cuma mereka satu-satunya di Indonesia yang bisa mengeluarkan sertifikat apostil. Sebelum mengajukan, pastikan dokumen Anda itu sempurna. Kemenkumham ini detail banget loh. Salah ketik nama sedikit, dokumen agak lecek, atau tanda tangan yang kurang jelas, itu bisa langsung bikin permohonan Anda ditolak. Jadi kuncinya adalah teliti, teliti, dan teliti. Prosesnya sendiri sebetulnya cukup jelas. Ada 4 langkah utama, mulai dari persiapan, pengajuan online, verifikasi oleh Kemenkumham, sampai penerbitan. Kunci suksesnya ada di langkah pertama, persiapan. Kalau persiapan Anda matang, sisanya bakal jauh lebih lancar. Nah, biar kita lebih menghargai betapa efisiennya apostil, kita perlu lihat dulu monster yang digantikannya, proses legalisasi tradisional. Proses yang lama ini terkenal panjang, berbelit-belit, dan banyak banget pintu yang harus diketuk. Coba lihat perbandingannya. Jauh banget kan? Apostil cuma butuh 1 pintu, Kemenkumham. Proses lama bisa sampai 4 instansi. Hasilnya, apostil itu jauh lebih cepat, lebih hemat, dan hebatnya lagi, berlaku di banyak negara anggota Konvensi Den Haag sekaligus. Ini benar-benar revolusi birokrasi. Jadi, anggap apostil ini bukan cuma saran ya, tapi syarat wajib. Kalau dilewatkan, resiko terbesarnya adalah penolakan visa atau izin kerja. Artinya apa? Tiket pesawat, akomodasi, dan semua rencana karir Anda bisa berantakan cuma gara-gara satu dokumen yang terlewat. Sayang banget kan? Oke, sebagai penutup, mari kita rangkum semuanya dalam sebuah checklist praktis. Biar Anda siap beraksi dan gak ada satu langkah pun yang salah. Intinya sih sederhana, periksa semuanya 2 kali, cari notaris yang memang berpengalaman soal apostil, dan yang paling penting, jangan pernah mengubah apapun setelah dokumen dinotariskan. Sedikit ketelitian di awal bakal menghindarkan Anda dari pusing dan penundaan berhari-hari nantinya. Nah, dengan dokumen yang sudah sah di tangan, dunia sekarang terbuka lebar untuk Anda. Pertanyaannya bukan lagi apakah kontrak saya sah, tapi karir saya selanjutnya mau dibawa kemana? Semoga berhasil dalam perjalanan internasional Anda.